Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema 1. Ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Kedua, analisa data berkala dengan metode Least Square. Ketiga, ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. 1. Ade Dwi Nandari Tonga. Kedua, Christine Maria Magdalena Miono. Ketiga, Daviuza Dava Kwatindra. Keempat, Maulana Malik Salih Derajat. Kelima, Taufik Dwi Kurohman. Baik, saya akan membacakan Pendahuluan. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara-cara pengumpulan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka secara umum. Kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat, antara lain: A. Menyajikan data secara ringkas dan jelas, sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna. B. Menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah. C. Melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini sebagai berikut. A. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah statistika. B. Mengetahui cara mengelola data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. C. Membandingkan hasil pengolahan data statistika baik secara manual maupun otomatis dengan menggunakan aplikasi komputer. Bab 2. Landasan teori. Ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Pengertian ukuran gejala pusat data dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan dengan nilai sentral, yaitu A. Nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. B. Perhitungan yang harus didasarkan pada seluruh data. C. Perhitungan yang harus mudah. D. Dalam rangkaian tersebut, data hanya ada satu nilai sentral. A. Pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. B. Macam-macam ukuran gejala pusat. 1. Rata-rata hitung atau min. Istilah min dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Sebagai berikut rumus-rumus dari rata-rata hitung atau min. Median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil kuartil kedua. Sebagai berikut rumus-rumusnya. Modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Sebagai berikut rumus dari modus. Kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Sebagai berikut rumus-rumus dari kuartil. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Sebagai berikut rumus-rumusnya. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus sebagai berikut rumus-rumusnya. Baik, pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Daviuza Dava. Terima kasih. Saya akan melanjutkan membaca dari Christiane Magdalena. Bab 2. Analisa berkala dengan data Least Square. A. Metode Least Square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Persamaan 1 merupakan persamaan metode Least Square. B. Komponen deret berkala. Pola gerakan menuntut waktu untuk deret berkala dapat dikelompokkan ke 4 pola pokok. Pola ini biasanya disebut sebagai komponen dari deret berkala.
4 komponen deret berkala itu adalah 1. Tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju satu arah, kenaikan dan penurunan secara keseluruhan, dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Kedua, variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. 3. Variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. 4. Variasi yang tidak tetap atau irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. C. Gerakan atau variasi dari data berkala juga terdiri dari 4 komponen, yaitu gerakan variasi tren jangka panjang atau long term movement or secular trend, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua, gerakan atau variasi siklis atau cyclical movement or variation adalah gerakan variasi jangka panjang sekitar garis tren. Ketiga, gerakan variasi musim atau seasonal movement or variation adalah gerakan yang berayun naik dan turun secara periodik sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun, dapat dalam kuartal, minggu, atau hari. 4. Gerakan atau variasi yang tidak teratur, irregular or random movement, yaitu gerakan atau variasi yang sporadis sifatnya. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor-faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, pemogokan, bencana alam, dan lain-lain. D. Ciri-ciri transkuler. Transkuler ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik dan menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Transkuler dapat disajikan dalam bentuk yang ada yang pertama, persamaan tren baik persamaan linear maupun non-linear. Dan yang kedua, gambar atau grafik yang dikenal dengan garis kurva tren baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencana, misalnya. Pertama, menggambarkan hasil penjualan, jumlah peserta KB. Yang ketiga, perkembangan produksi harga. Yang keempat, ada volume penjualan dari waktu ke waktu, dan lain-lain. E. Metode Lasker atau kuadrat kecil. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah caranya seperti berikut. Dengan Y sama dengan data berkala time series sama dengan taksiran nilai tren. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B. Rata-rata sama pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu, hari, minggu, bulan, tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0. Atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Yang kedua, di atas 0 diberi tanda negatif, dan yang terakhir, di bawahnya diberi tanda positif. Berikutnya akan dibacakan oleh Ade Dwi Nanda Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Dwi Nanda Ritonga akan melanjutkan dari Daviuza Dava. Bab 2 mengenai ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Pengertian ukuran gejala pusat
ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data, perhitungannya harus didasarkan pada sebuah data, perhitungannya harus mudah, dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Mencakup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran gejala pusat, suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Satu ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata atau min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. 2. Gejala pusat sebagai nilai rata-rata yang mempunyai kecenderungan memusat, sehingga sering disebut ukuran kecenderungan memusat atau measure of central tendency. Beberapa jenis rata-rata yang sering digunakan adalah rata-rata hitung atau arithmetic mean, atau sering disingkat min saja. Lalu rata-rata ukur geometric mean, kemudian rata-rata harmonis harmonic mean, dan umumnya terdapat istilah min, median, dan modus. 3. Gejala pusat pada hakikatnya menganggap rata-rata atau average dapat merupakan nilai yang cukup representatif bagi penggambaran nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Rata-rata sedemikian itu dapat dianggap sebagai nilai sentral dan dapat digunakan sebagai pengukuran lokasi sebuah distribusi frekuensi. Statistik mengenal bermacam-macam rata-rata dengan nama-nama yang khas, yaitu rata-rata hitung min, median, modus, dan rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Itu semua merupakan jenis-jenis rata-rata yang lazim digunakan sebagai pengukuran lokasi atau pengukuran tendensi sentral atau central tendency dari sebuah distribusi. Tujuan masalahnya di sini adalah untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Untuk mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Macam-macam ukuran gejala pusat. 1. Ada min. Min merupakan nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai min dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Untuk mendapatkan nilai dari min, maka Anda harus mencari tahu nilai tengah dan nilai hasil kali nilai tengah dengan frekuensi. 2. Ada rata-rata ukur. Rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Rata-rata harmonis, rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, dimulai dari data yang dijadikan sebagai penyebut dan pembilang adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau aritmatik. Rata-rata tertimbang. Rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya, sehingga penimbangan atau bobot tersebut merupakan pasangan data. 5. Median. Median adalah cara untuk menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Simbol untuk median ini yaitu MA. Median adalah nilai data tengah dalam kelompok memiliki rumus yang sama dengan mencari Q2 atau kuartil 2. 6. Ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul apabila data-data frekuensi
apabila ada data-data frekuensi. Jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka bisa menjadikan modus untuk bisa melihat hasil akhir dari modus, maka kita harus menentukan kelas pada table dengan memilih frekuensi yang paling banyak. 7. Ada kuartil, nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan key. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian. Semua besar desil sering dilambangkan dengan D. 9. Ada persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian. Sama besar persentil sering dilambangkan dengan P. Bab 3. Pembahasan contoh kasus. 1. Contoh kasus ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Berikut tabel jumlah penduduk Kota Bogor per kecamatan menurut jenis kelamin tahun 2006. Kecamatan Bogor Selatan, laki-laki berjumlah 77.254, perempuan 73.881. Bogor Timur 38.307 laki-laki, 38.958 perempuan. Bogor Utara 64.148 laki-laki, 61.710 perempuan. Bogor Barat 86.496 laki-laki, perempuan 84.148 perempuan. Bogor Tengah 60.235 laki-laki dan 60.235 perempuan. Bogor Sereal 83.257 laki-laki, perempuan 49.236. Total jumlah penduduk Kota Bogor laki-laki ada 409.427 orang. Untuk penduduk perempuan 365.168 perempuan. Berikut data yang sudah dikelompokkan. Lihat tabel berikut. Dari kasus di atas ditentukan 1. Rata-rata hitung, 2. Median, 3. Modus, 4. Kuartil ke-1, 5. Kuartil ke-3, 6. Desil ke-1, 7. Desil ke-9, 8. Persentil ke-70. Berikut contoh manual dari ukuran gejala pusat data dikelompokkan. 1. Contoh dari rata-rata hitung atau min. 2. Contoh dari median. 3. Contoh dari modus. 4. Contoh kuartil ke-1. 5. Contoh kuartil ke-3. 6. Contoh desil ke-1. 7. Contoh desil ke-9. 8. Contoh persentil ke-70. 9. Menentukan ukuran statistik menggunakan Microsoft Excel. Excel menyediakan fasilitas untuk mengolah data dan statistik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada, dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan atau add-in sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft Excel. Sebelum dapat menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong. 2. Klik Office button Microsoft Excel yang berada di ujung kiri atas jendela utama. 3. Klik menu Options. 4. Sebuah kotak dialog Excel Option ditampilkan dan klik menu Add-ins yang ada di jendela sebelah kiri.
dan klik analisis toolpack pada daftar aplikasi add-ins. 5. Klik tombol Go dan sebuah kotak dialog yang dialog add-ins ditampilkan. 6. Berikan tanda cek pada kotak cek analisis toolpack. 7. Klik tombol OK dan tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. 8. Kini dalam menu data akan muncul menu baru data analisis yang bila diklik akan muncul kotak dialog pilihan untuk melakukan kalkulasi statistika. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik adalah sebagai berikut. 1. Dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analisis. 2. Pilih menu deskriptif statistik lalu klik OK. 3. Klik button pada input rank dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input rank dengan cara memblok data tersebut. 4. Klik button output rank dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. 5. Pilih summary statistik dan klik OK. Ikut contoh Microsoft Excel hasil analisis dari kasus di atas menggunakan Microsoft Excel. Untuk pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Maulana Malik. Contoh kasus least square. Contoh 1. Untuk jumlah data ganjil, ramalan penjualan metode least square, data penjualan unit PT Barokah tahun 2017 sampai 2021. Dari data tersebut akan dibuat forecast penjualan dengan menggunakan metode least square. Penyelesaiannya, analisa menggunakan metode least square sebagai berikut. Untuk penyelesaian data ganjil dengan metode least square dengan tampilan ini, dan untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu atau X. Sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satuan. Dan di atas 0 diberi tanda negatif. Di bawahnya diberi tanda positif. Mencari nilai A dan B. Y pangkat 4 sama dengan 0 pangkat A. Ditambah BX. A sama dengan sigma Y dibagi N. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. A sama dengan 760 dibagi 5 sama dengan 165. B sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan trennya dapat diketahui, yaitu Y sama dengan 152 ditambah 10X. Dari persamaan fungsi Y di atas, maka nilai tren dari 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat diketahui sebagai berikut. Dari persamaan fungsi Y di atas juga dapat disusun ramalan penjualan pada tahun berikutnya untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran penjualan. Y 2000 sama dengan 152 ditambah 10 dikali 3 sama dengan 182. Dan berikut tampilannya. Contoh 2. Untuk jumlah data genap. Untuk penjualan metode least square, data penjualan atau unit PT Maulalik tahun 2016-2021
Dari data tersebut akan dibuat ramalan penjualan dengan menggunakan metode least square. Penyelesaiannya, analisa menggunakan metode least square. Tampilannya sebagai berikut. Dan untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu atau X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk n genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif dan di bawahnya diberi tanda positif. Mencari nilai A dan B. Y pangkat 4 sama dengan 0 pangkat A ditambah BX. A sama dengan sigma Y dibagi N. Dan B sama dengan sigma X Y dibagi sigma X pangkat 2. A sama dengan 945 dibagi 6 sama dengan 157,5. B sama dengan 365 dibagi 70 sama dengan 5,21. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan trennya dapat diketahui, yaitu Y sama dengan 157,5 ditambah 5,21X. Dari persamaan fungsi di atas, maka nilai tren dari tahun 2016 sampai 2021 dapat diketahui sebagai berikut. Dengan cara yang sama, dapat pula diketahui ramalan penjualan untuk tahun 2009 sampai 2013. Tampilannya sebagai berikut. Contoh kasus gejala pusat data yang belum dikelompokkan. 1. Min. Contoh dari kasus min diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 6. Maka rata-rata hitungnya adalah X 1 per N sigma XI. Penyelesaiannya X sama dengan 1 per N sigma XI sama dengan 1 per 3 dikali 2 ditambah 4 ditambah N ditambah 6 sama dengan 12 per 3 atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. 2. Rata-rata ukur. Dari contoh kasus rata-rata ukur, diketahui data X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 6. Maka rata-rata hitungnya adalah penyelesaiannya G akar dari N X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 dikali X5 sama dengan akar dari 4. 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan akar dari 5. 360 sama dengan 75,89. 3. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis diketahui data X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 6. Maka rata-rata hitungnya adalah penyelesaiannya RH N per sigma 1 per XI sama dengan 4 per 1
1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5 ditambah 1/56. 1/6 sama dengan 4/20 tambah 15 ditambah 12 tambah 10/60 atau sama dengan 4/57/60 sama dengan 4 dikali 60 dibagi 57, hasilnya 240/57. 4. Rata-rata tertimbang. Contoh kasus rata-rata tertimbang. Diketahui data XI sama dengan 3, 4, 6. WI sama dengan 2, 3, 4. X sigma dari XI dan WI per sigma WI sama dengan 6 ditambah 12 ditambah 24 sama dengan 42/9 sama dengan 4,66. Median atau median ganjil. Contoh kasus dari median ganjil. Diketahui data 3, 5, 6, 9, 12, 15, 17 dan N sama dengan 7. K 7 dikurang 1/2 sama dengan 6/2 atau 6 dibagi 2 sama dengan 3. Di sini mediannya sama dengan X K ditambah 1 sama dengan X K ditambah K sama dengan 3 ditambah I atau 1 sama dengan 4 atau X4 sama dengan 9. 6. Median genap. Median data genap. Diketahui data 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15. N sama dengan 8. K 8/2 atau 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan di sini median 1/2 atau sama dengan XK ditambah XK ditambah 1 sama dengan 1/2 X4 ditambah X4 ditambah 1 sama dengan 1/2 X4 ditambah 5 atau X4 ditambah X5 sama dengan 1/2 9 ditambah 10 sama dengan 19 per 2 atau 19 dibagi 2 sama dengan 9,5. Contoh kasus dari modus. Diketahui data 3, 5, 8, 12, 16, 8, 16, 8. Di sini dicari adalah nilai terbanyak muncul, yaitu modusnya adalah 8 dan 8. Kuartil diketahui 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Q1 kita harus mencari Q1-nya. Di sini sudah tertera
N sama dengan 5. Q1 I dikali N ditambah 1 per 4 sama dengan I sama dengan 1 dikali 7 ditambah 1 per 4. 1 dikali 8 per 4 atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita sudah mengetahui nilai dari Q1-nya. Sekarang Q1 sama dengan X2 ditambah 0 dikali X3 dikurang X2 sama dengan 8 ditambah 0 dikali 10 dikurang 8 sama dengan 8. Yang ke-9, desil. Diketahui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kita harus mencari desilnya. Di sini tertera N sama dengan 20. D1 atau desil sama dengan I kali N ditambah 1 per 10. Tadi N-nya di sini adalah 20. Jadi DI sama dengan 1 dikali 20 ditambah 1 per 10 atau sama dengan 1 dikali 21 per 10. Jadi 21 dibagi 10 hasilnya 2,1. Dan D1 sama dengan X2 ditambah 0 dikali 1 dikali X3 dikurang X2 sama dengan 4 ditambah 0 dikali 1 dikali 5 dikurang 4 sama dengan 4,1. Persentil. Diketahui persentil dari beberapa banyaknya angka. Sebagai berikut angkanya. Kita harus mencari persentilnya dulu. Di sini sudah tertera N sama dengan 100. P5 sama dengan I dikali N ditambah 1 per 100 sama dengan PI sama dengan 5 dikali 100 ditambah 1 per 100 atau 5 dikali 101 per 100 sama dengan 505 dibagi 100 hasilnya 50,50. P5 sama dengan X5 ditambah 0 dikali 50 X6 dikurang X5 sama dengan 7 ditambah 0,50 atau dikali 50 dikali 8 kurang 7 sama dengan 7,5. Sampai segitu penjelasan saya tentang contoh kasus dari gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Sekian, terima kasih.
saya akan melanjutkan pembacaan dari Maulana Malik Salis Derajat. Kesimpulan, dari semua materi di atas dapat disimpulkan bahwa statistik, data, populasi, dan sampel merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membuat sebuah penelitian. Karena tanpa ada keempat hal tersebut di atas, maka sebuah penelitian akan sulit untuk diatur datanya. Karena data yang kita teliti dalam bentuk populasi sangat banyak. Dengan adanya 4 hal tersebut, maka penelitian dapat dilakukan dengan mudah karena ada teknik-teknik yang memudahkan berjalannya sebuah penelitian. Saran, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun kekeliruan dalam penyusunan makalah ini. Untuk itu, saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita terutama mengenai statistika. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum, terima kasih banyak.